Ini kalau mau daftar tinggal diklik ini Pak, klik merah ini atau klik di sini. Klik aja. Nah ini tinggal langsung masuk aja nanti, tinggal username-nya apa, ininya apa. Kalau mau ya ini kan, username. Kalau mau daftar ini Pak, sign up ini. Nah klik sign up, tinggal masukkan aja nama brandnya apa. Misalkan martabak putra. Ya. Username-nya misalkan martabak, passwordnya itu martabak. Ini martabak juga. Nah, ini kalau nomor HP-nya misalkan ya. Misalkan ini. Nah ini emailnya nih ya. Ini emailnya kan digunakan untuk recovery password nanti ya. Kalau dia itu lupa passwordnya maka dia akan dikirim ke email ini. Jadi pastikan juga emailnya benar juga. Misalkan ini emailnya pas global teknologi @gmail.com. Nah ini kan tinggal daftar aja. Sukses. Nah, udah tinggal nanti login aja nih. Martabak. Ini martabak login. Nah ini tampilan ini ya Pak. Tampilan dashboardnya, punya passwordnya. Jadi oke, saya bahas satu-satu Pak ya. Pertama brand di sini. Brand di sini itu cabang Pak. Jadi pertama itu cabang di sini. Di sini kan ada daftar cabang. Nah kalau kita klik, nah langsung otomatis ketika kita daftar itu kita mendapatkan satu cabang. Namanya cabang pusat, ini bisa diganti. Katakan namanya cabangnya cabang Jakarta Timur katakan ya. Jakarta Timur langsung bisa diedit. Ini nama WA-nya apa? Ini bisa dikosongin juga sih sebenarnya. Edit klik kuning ini. Hapusnya ini. Misalkan ini saya hapus, tinggal dihapus aja. Nah kayak gini. Nah tinggal kosong kan ya. Tinggal saya tambahkan aja nama cabangnya apa. Misalnya di Jakarta Barat, cabang Jakarta Barat, saya tambah. Kalau mau nambah cabang tinggal tambah lagi. Misal saya buka cabang di Bekasi, tinggal tambah lagi aja. Nah ketika tambah nih ya, limit brand kan sudah habis ya. Hubungan admin karena kan kuotanya cuma satu Pak, satu cabang. Kalau dia mau nambah berarti nanti kan harus per cabang kan biayanya 225.000 itu. Nah ini kan waktu pertama daftar kan limitnya cuma satu. Nah itu tinggal hubungi admin nanti. Berarti cuma bisa 2 cabang ya? Kalau 11 cabang tinggal nanti ke admin bayarnya 11, langsung kuotanya ini bisa jadi 11. Ini kan kuotanya satu Pak. Jadi dia cuma bisa satu cabang. Kalau dia belinya 10 ya nanti bisa sampai 10 cabang di sini. Oh kuotanya beli lagi jadi ya? Iya, kan per cabang 225.000. Oh gitu, oke. Per bulan. Itu brand ya. Nah di sini produk brand. Kemudian setelah daftar brand ini ada produk brand. Nah produk brand itu adalah maksudnya di sini ketika kita ingin memasukkan produk ke dalam, kan kita kan membuat produk. Setelah membuat produk, katakan produknya itu cappuccino. Kan kita mau masukkan produk cappuccino itu ke brand, misalkan kopi Mataram. Nah, berarti di dalam restoran dia kopi Mataram ini ada produk cappuccino. Tapi bisa jadi di brand yang lain, cabang lain tidak ada menu itu. Nah itu semua diatur di sini. Jadi kan ini brandnya apa nih, misal Jakarta Barat. Nah ini kan ada semua yang sudah ditambahkan apa, yang ini kan tinggal di search. Tapi kan produknya masih kosong Pak. Nanti kalau udah ada produknya nanti akan muncul di sini. Nanti tinggal kita tambahkan saja. Tapi untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu. Tapi kan intinya nanti di sini untuk digunakan untuk menambahkan produk. Ini nanti yang kerjain user sendiri atau orang IT dari Paspos? Waktu pertama kali ini ada training dan kita langsung masukin juga semuanya sesuai dengan permintaan mereka. Maksudnya menyesuaikan usaha mereka. Jadi nanti pertama ketika mereka udah oke, nanti kita datang tim IT support untuk mereka, nanti kita bantu semua untuk masukin ini juga. Jadi udah tinggal jalan aja gitu. Jadi terbantu juga, dan kita juga nanti kan ada IT supportnya akan terus ini kan apa namanya, terus mandu terus gitu kan. Jadi tidak dilepas juga untuk pre-sellingnya, after sellingnya tidak dilepas juga. Ada IT support untuk 100 orang itu, 100 merchant itu IT supportnya kita kasih satu. Jadi sebulan itu pasti kita usahakan ada customer visit, entah itu by phone atau by langsung ke sana kalau memungkinkan, untuk melakukan ya maintenance atau apalah kendala-kendala secara IT-nya seperti apa gitu. Mungkin
mungkin saya lanjut ya. Di sini setelah itu ada fitur stok, Pak. Fitur stok ini yaitu yang tadi stok manajemen. Pertama ada stok of name. Stok of name yang digunakan untuk memantau stoknya ini si owner nih. Dia mau lihat nih nama stoknya apa, misalkan semua nih ya, cabangnya mana, misalkan cabang Jakarta Barat, tinggal di filter aja nanti keluar di sini, Pak. Nama stoknya apa, cabang mana itu tinggal berapa nih jumlahnya. Tapi kan ini stoknya masih kosong, jadi kosong di sini. Nah, lanjut lagi, di sini ada daftar stok. Kalau diklik daftar stok, nah ini adalah stok-stoknya, tapi kan masih kosong. Nah, cara mengisi stok gimana? Nah, ini tinggal tambah daftar stok. Tinggal diklik tambah daftar stok, misalkan katakan nama stoknya ini gula nih ya. Buat contoh aja gula, tinggal masukin unitnya, katakan biasanya kan gram. Keterangannya bisa diisi, bisa enggak. Saya klik tambah aja. Jadi nanti otomatis saya masuk ke modul stok, kemudian daftar stok, langsung dia muncul nih ya, nama stoknya itu gula, unitnya gram. Ini bisa diedit, bisa dihapus. Terus kayak kalau saya lihat stock of name, stock of name, cabangnya saya pilih Jakarta Barat, saya lihat, nah di sini ada stok gula Jakarta Barat, jumlahnya kan masih 0 karena kan belum dimasukkan gitu. Nah, untuk memasukkan stok ini tinggal modul stok, di sini ada update stok, Pak, tinggal diklik di update stok, nanti tinggal nama stoknya apa, katakan gula, brandnya Jakarta Barat. Ya, dia tinggal masukin stoknya aja, katakan saya mau masukin 1000 gram ya, kan dia unitnya gram, ya masukin 1000, tinggal bisa tambah atau kurang ya, ini ditambah sukses ya. Nah, ini otomatis ketika di stock of name cabang Jakarta Barat di filter ini kan jumlahnya sekarang stoknya ada 1000, berarti kan benar ya. Nah, setelah stok di sini ada modul produk. Di modul produk ini kan bisa digunakan untuk melihat produk pertamanya, lihat produk, tapi kan produknya masih kosong nih ya. Nah, terus di sini juga ada tambah produk, di sini digunakan untuk menambah produk, Pak. Tinggal diklik tambah produk. Nanti di sini tinggal untuk milih gambar, tinggal diklik gambarnya. Namanya dikatakan namanya kopi cappuccino, Kategorinya nih, Pak. Ini kategorinya. Nah, ini kan kategorinya masih kosong. Kita bisa membuat kategori ini ya, produk. Di sini kan ada produk sama produk, dan di sini ada kategori produk. Kita bisa nambahin kategori di sini. Klik di kategori, tinggal ketik aja nih. Misalkan minuman. Nah, klik tambah. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, ini ada kategori kita ada minuman, terus misalkan tambah lagi makanan. Nah, kembali ke cara nambahin produk, tinggal model produk, kita klik tambah produk, misalkan namanya kopi cappuccino, terus kategorinya misalkan dia minuman, kodenya kalau ada, harganya berapa, katakan 15.000. Nah, untuk harga beli ini kan harga belinya, nanti saya jelasin habis ini ya. Deskripsinya misalnya kopi asli Mataram. Nah, saya klik tambah. Nah, ini akan sukses ya. Nah, ketika diklik tambah nanti otomatis akan dikirim ke ini halaman untuk mengedit produk. Nah, ini melihat. Nah, di bawah sini paling bawah kita bisa melihat ini ingredientnya. Nah, ini ingredientnya kan kalau lihat di garis coklat ini masih kosong ya. Jadi dia tidak ada ingredient. Kita bisa menambahkan ingredientnya, tinggal diklik aja nanti. Nah, untuk menambah ingredient bisa ini tinggal produk. Ini kita lihat produk. Nah, ini kan waktu dilihat produk udah muncul nih produk yang nanti kita tambahkan. Nah, ini tinggal ketik more info. Nah, ini ingredientnya masih kosong karena kan belum kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan ingredientnya tinggal klik edit aja. Nanti muncul yang kayak tadi seperti ini. Kan kita kalau di bawah ini kan coklat berarti kan masih kosong. Nah, ini kan tinggal pilih aja ingredientnya apa. Misalkan gula ya. Gula terus 10 gram kan unitnya gram. Kita klik tambah. Nah, otomatis dia sekarang sudah punya kopi cappuccino ini punya ingredient yaitu gula, yaitu 10 gram. Jadi ketika ada pembelian 1 unit cappuccino, otomatis stok gula itu akan berkurang 10 gram. Oke, terus lanjut lagi ya. Misal saya mau nambah produk lagi, ini biasanya khusus di perusahaan retail ya. Misalkan nama produknya itu Aqua nih. Aqua, kategorinya kan di sini minuman lagi, harganya kan katakan 10.000. Nah, biasanya kalau retail lagi nih, Aqua lagi kan dia punya harga beli, Pak. Dia beli dari toko apa, harganya 6.000 dijual 10.000. Nah, tinggal berarti harga belinya kita kasih 6.000.
deskripsinya apalah kosong di sini. Nah, di sini Pak, jadikan bulk stock ini. Dengan menjadikan bulk stock, otomatis akan dibuat stok dengan nama produk ini Pak. Jadi artinya ini itu kan si Aqua ini merupakan stok itu sendiri. Kalau tadi kan kopi cappuccino itu kan biasanya kopi cappuccino itu kan ingredient ya. Artinya kopi cappuccino itu terdiri dari gula, kopi, terus air dan lain-lain lah. Tapi kalau Aqua kan dia bulk ini tuh ya itu satu stok. Nah, kita centang aja ini, terus kita klik tambah. Nah, biasa kan kita akan langsung dikirim ke pack edit produk. Nah, ketika scroll ke bawah, nah kita bisa lihat ingredient itu otomatis di dalam ingredient. Kalau tadi kan kosong, kalau ini otomatis dia keisi ini. Jadi Aqua ini namanya Aqua, dia punya ingredient Aqua yang jumlahnya itu 1. Nah, otomatis dia. Terus kemudian kalau kita lihat ke stok, daftar stok, otomatis akan muncul secara otomatis itu adalah Aqua di sini. Unitnya piece. Karena kan kalau bulk stok kan unitnya kan piece biasanya kan gitu. Ini biasanya di perusahaan retail gitu kan. Nah, kemudian lanjut setelah itu di sini ada ini kan untuk menambahkan produk. Kemudian setelah itu di sini ada pegawaian, kita tinggal lihat daftar pegawai di sini. Ini kan masih kosong. Untuk menambahkan pegawai tinggal ke modul pegawaian, tinggal klik aja daftar tambah pegawai. Misalkan nama pegawainya itu siapa, Dono katakan ya, Dono. Username-nya ini nanti di username dan password ini digunakan untuk dia login. Akan username-nya Dono juga, emailnya misalkan bisa kita kosongin aja, passwordnya Dono lagi, Dono. Jadi saya tambahkan. Nah, ini kan udah muncul di sini ya kepegawaiannya, daftar pegawai kan ini ada Dono. Coba sekarang saya logout dan saya masuk sebagai Dono, passwordnya tadi Dono juga, saya login. Nah, kita bisa lihat di sini Pak kosong Pak fiturnya karena kita belum mengasih si Dono ini belum mendapatkan akses apapun, jadi kosong dia, nggak ada apa-apanya. Oke. Saya logout, terus saya masuk lagi tadi sebagai owner martabak, passwordnya lagi martabak juga, saya login sini. Nah, kemudian lihat daftar pegawai nasi Dono. Nah, untuk memberikan akses Dono kita tinggal klik aja tombol akses ini, kita tinggal klik aja. Oke. Nah, di sini di kiri sini ini adalah fitur-fitur yang bisa kita kasih kepada si Dono. Katakan dia memberi kita kasih sebagai penjualan kasir ya, dia menjadi kasir nih. Kita kasih dia kasir, nah kita bisa pilih juga dia mau di cabang mana tempat kasirnya. Jadi kita tambahkan fitur aja. Terus dia sudah dapat fitur kasir ada cabang Jakarta Barat. Ini kalau saya logout, kemudian saya masuk ke Dono, saya login. Nah, ini otomatis dia udah mendapatkan fitur si kasir gitu Pak. Tapi sisanya ketutup semua. Nah, ini enaknya di Paspos sih kita bisa mengatur itu. Oke. Login. Nah, ini kemudian di sini ada akun nih Mbak ya. Ini akun ada profil ya, ini namanya aja nih username-nya martabak. Kalau lupa ini passwordnya untuk ganti-ganti password. Nah, di sini nama brandnya, ini nama WA-nya. Nah, ini masa aktifnya misalnya. Tadi kan kita daftar tanggal 29 karena ini kan masa trialnya kan 7 hari Pak. Jadi langsung masa aktifnya tanggal 5 Februari seperti itu. Kemudian setelah akun di sini ada penjualan, ada kasir di sini Pak. Tinggal klik aja di kasir. Ini di kasir ini nanti utamanya di sini Pak untuk melakukan penjualan. Misalkan di sini kan cabangnya Jakarta Barat. Terus klik filter, nanti akan muncul menu-menu kita. Nah, di sini menunya masih kosong nih Pak. Kenapa menunya masih kosong? Karena tadi kita bikin produk tapi belum dimasukkan ke cabang ini. Nah, cara masukinya adalah kita klik ke cabang. Nah, di sini di produk cabang yang nanti udah kita bahas. Nah, Jakarta Barat, klik set aja. Nah, ini kan produknya tadi yang udah dimasukkan. Tapi dia masih belum ditambahkan nih, masih hitam. Tinggal kita klik aja more info dan klik aja tambahkan. Nah, sukses. Nah, ini dia akan berubah jadi kuning seperti ini, artinya dia sudah ditambahkan ya. Demikian juga Aqua dia ditambahkan. Nah, nanti ini otomatis nanti di kasir nih penjualan, kasir, cabangnya mana Jakarta Barat,
filter. Nah, ini otomatis nanti akan udah ada ininya apa namanya produk-produknya di sini. Nah, misalkan nih saya beli cappuccino, terus saya beli aqua, tinggal mengambil di sini misal cappuccino juga, ya, tinggal plus saja atau minus. Terus di sini juga ada custom produk, misalkan dia mau beli produk tapi yang nggak ada di menu, katakan apa di sini yang kopi apa gelas, biasanya kan kalau kopi dia punya gelas gelas Andes gitu kan, harganya katakan 2.500, nah ini tinggal tambahkan aja, otomatis bisa juga di sini. Ada potongan apa enggak, katakan ada potongan 1.000, kemudian diskonnya ada enggak, katakan diskonnya 10%, pajaknya diskonnya katakan 15%, pajaknya ada 10%, katakan pelanggannya siapa, katakan pelanggannya namanya Pak Romi, terus catatannya apa, tolong pedas ini, yang pedas katakan. Nah, ini kemudian tinggal aja klik pesan atau bayar. Nah, di sini kalau pesan ini artinya open bill ya. Ya, jadi kalau masih pesan kan dia masih bisa pesan lagi. Tapi bayarnya nanti. Kalau klik biru ini ya dia langsung bayar. Langsung bayar kemudian dilayanin. Tapi kalau ini yang hijau ini biasanya retail nih, Pak. Jadi retail itu dia bayar dan dia langsung bawa barangnya pulang. Jadi tidak ada dapurnya. Kalau yang biru ini bayar di tempat tapi ada dapurnya. Kalau ini juga ada dapurnya. Katakan di sini saya klik pesan nih ya, pesan. Saya klik pesan. Oke. Nah, udah jadi. Nah, ini kan integrasi pelayan yang ini udah selesai. Nah, terus nanti ketika saya pesan tadi otomatis nanti akan di penjualan ini kan ada 3. Ada si kasir, ada si pesanan, ada bill invoice. Nah, di pesanan ini biasanya ini ditempatkan di dapur nih, Pak. Nah, di dalam pesanan ini, nah ini orang dapur nih kelihatan. Oh, dia ada pelanggan Pak Romi nih yang belum dia layani apa aja nih, bisa diklik aja nih. Belum dilayani, klik aja filter. Ini akan muncul pelanggan-pelanggan yang belum dilayani. Berarti kan Pak Romi ini belum dilayani, tinggal klik mata aja. Nanti akan muncul nih, oh ini belum ya. Tinggal ini orang di dapur, tinggal misalkan dia bikin aqua, tinggal klik centang, kopi cappuccino tinggal disiapin. Kalau udah centang, terus gelas merchandise, kalau udah centang, habis itu semua udah tinggal buat, sudah dilayani. Habis itu tinggal cari lagi yang sudah yang belum dilayani mana, tinggal di filter, oh kosong, udah dia tinggal lihat-lihat lagi dan lanjut lagi. Setelah itu orang nih biasanya kan udah selesai makan atau apa, dia mau minta bill ya, ini tinggal klik aja bill atau invoice di penjualan ini. Bill invoice ini tinggal, nah ini Pak Romi kan ada di sini. Nah, kalau mau ngedit menu tinggal diedit ini. Kalau dia misalkan saya mau nambah menu, bisa diedit di sini. Tinggal diklik aja edit, nanti dia bisa nambah menu lagi, nambah apa. Dan kemudian kalau mau dia mau nyetak bill, tinggal klik aja bill di sini di hijau ini, bisa diklik aja bill invoice dan tinggal lihat cappuccino aqua ini. Ya ini bisa di print, Pak. Selain di print kita bisa ngirim lewat email juga nih, Pak. Emailnya apa? Tinggal bisa kita kirim. Dia langsung masuk ke email dia. Oke. Kalau di kalau di print itu di lewat apa, Bluetooth atau gimana, Pak? Kalau dia pakai Android pakai Bluetooth, kalau dia pakai laptop dia pakai kabel USB ke printernya gitu. Jadi terserah gitu, Pak. Bisa. Oke. Tuh, umum ini. Invoice. Nah, kalau udah nanti tinggal dia klik bayar. Kalau udah bayar nanti klik bayar, tinggal bayar, ini kan di review dulu benar apa enggak. Kalau udah bayarnya. Tinggal kalau ada pembulatan ini kan 38.637, berarti bulatkan berarti kan 38.700 rupiah. Ini kan kalau pembayaran duitnya berapa, katakan 40.000. Nah, ini metode pembayarannya dia pakai apa nih, rekening apa. Nah, ini untuk mengedit rekening nanti di bagian akuntansi. Katakan nih rekening. Bisa juga bayar cash ya, Pak? Bisa bayar cash. Tinggal nanti bikin aja cash di sini kan. Lanjut aja. Nah, ini kan tinggal struknya mau dikirim lewat apa, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim, bisa di print juga dan lain-lain. Kalau dia tidak punya printer terus nggak mau mengirim email, tinggal kosongin aja, klik aja kirim di sini hijau. Udah ini jadi. Nanti kirimnya kemana? Ke email? Ya, kalau kirim email tinggal kirim ke email tadi. Misalkan tadi udah kirim email, ternyata emailnya salah atau tadi ngeprint terus struknya hilang, ya tinggal ke bill atau invoice lagi, si kasirnya nyari lagi aja yang udah lunas. Mana ini udah lunas, mana filter, cari lagi. Ya, ini kan udah lunas nih, udah lunas. Kita mau ngeprint lagi bisa juga. Tinggal klik mata ini terus print lagi aja, bisa. Atau kita mau kirim email lagi bisa juga. Jadi sangat fleksibel. Kemudian setelah ini kan penjualan udah, tinggal kemudian laporan akuntansi, Pak. Di sini mungkin yang lebih rumitnya lagi di sini ada laporan penjualan pertama. Ini untuk melihat laporan penjualan tapi harian, Pak. Jadi katakan tanggal 29 tadi kan kita udah melakukan penjualan ini. Jadi kan langsung otomatis semua kelihatan di sini. Cabang mana, rekeningnya,
mana itu bisa kelihatan semua. Tapi lebih lengkapnya lagi ada di ini bagian jurnal, Pak. Tapi kita mungkin satu-satu dulu. Pertama, kemudian ada rekening pembayaran. Di sini ada rekening pembayaran. Kalau diklik, nah di sini kita bisa membuat rekening-rekening kita. Jadi si bos ini dia bisa melihat nih rekening-rekening dia itu apa aja. Biasanya kan rekening pertama rekening kas. Rekening kas itu rekening di lacinya, laci si kasir. Dia bisa lihat di laci kasir itu ada uang berapa sih. Terus di rekening mandiri ada berapa, kalau kita bisa bikin misalkan rekening mandiri ya tinggal pilih aja rekening mandiri gitu kan. Nah ini dari sini dia bisa melihat saldo di mandiri itu harusnya berapa, saldo di kasir itu harusnya berapa, jadi dia bisa memantau bisnis dia itu benar-benar terpantau lah, dicocokin sama rekening bank. Kalau beda ini gimana nih kok beda, pasti dia store-nya atau dia bawa uang 5 juta ke bank tapi jatuh uangnya atau gimana store-nya, nah, itu mungkin kan bisa dilihat itu dari sini. Kemudian setelah rekening pembayaran ada kategori transaksi. Pertama biasanya kan kalau akuntansi kita kan bikin kategori transaksi dulu, misalkan katakan nih gaji, ketika dia operasional nih ya, tinggal ditambah. Kita mau bikin kategori aplikasi seperti ini. Kemudian setelah kategori transaksi ada transaksi ya, kita mau bikin si owner nih, dia mau bikin transaksi katakan tanggal 29, rekeningnya rekening dari katakan dari Mandiri, dia mau bikin transaksi atau di kas deh, di kas dia cabang Barat, kategori transaksinya katakan dia mau ngasih gaji, gaji katakan gaji OB ya, katakan ini kredit, nah 10.000, ini buat contoh aja ya, gaji OB 10.000 katakan, kita tinggal tambah aja nih, tambah. Udah nih semuanya, nah semua itu transaksi itu akan tercatat di jurnal nih Mak, di jurnal. Tinggal klik jurnal aja, tinggal dia cari aja nih dari tanggal berapa sampai berapa, tinggal klik aja dari misal dari tanggal 1, tinggal filter aja. Nah ini akan muncul semua transaksi yang ada dari tanggal ini sampai tanggal ini. Nah ini kan contohnya ini tadi ngasih gaji OB itu kan kredit 10.000, itu dari kas. Kemudian tadi juga ada debit 38.700 penjualan kan, dari dia membayar lewat kas. Nah di sini ada kredit lagi 6.000, apa nih? Kan dia tadi beli Aqua kan punya harga beli 6.000, nah itu di sini Pak. Oke. Jadi semua total berarti ada plus 22.700. Itu jurnal. Kemudian kita juga bisa langsung bikin arus kas laba ruginya Pak, tinggal diklik aja laba ruginya. Mau tanggal berapa nih, tanggal 1 sampai 29, tinggal klik filter aja langsung jadi laba ruginya. Laba ruginya dia laba 22.700. Penjualan tadi 38.700, ada HPP minus 6.000, dan ada gaji tadi OB minus 10.000 langsung keluar. Dan ini langsung bisa di-download ini Pak, tinggal download aja. Jadi laporan laba rugi dia. Tinggal save as PDF. Habis itu tinggal print, nah tinggal di-save aja. Jadi tinggal dikirim ke bosnya atau gampang sekali tinggal di-print seperti itu Pak. Ya mungkin untuk sistemnya sih seperti ini Pak.